Manusia tidak boleh disibukkan dengan berita-berita kecil memungkinkan bagi kita menjelajahi permukaan bumi. Cari rezeki kapan? Di siang hari. Ya. Kau melihat gunung itu tetap pada posisinya, padahal gunung itu berjalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, di episode kita kali ini kita akan membahas mengenai surah An-Naba, dan seperti biasa masih bersama dengan Ustaz Zamal Syarih Hasbullah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini surah An-Naba surat ke-78 ya, kalau diperhatikan di sini artinya adalah berita besar. Nah, kalau gitu langsung saja Ustaz. Berita besar apa yang akan disampaikan begitu ya Ustadz ya di surah An-Naba ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an, tentunya ketika disebut An-Naba, An-Naba artinya berita besar. Dalam hidup ini banyak sekali berita. Ya, kadang-kadang berita itu dibedakan dari sisi seberapa penting berita itu. Ya, ada berita-berita yang tak penting, cuman kadang-kadang dikemas dengan begitu apik seakan-akan itu penting. Ya, tapi ada berita-berita yang sebenarnya membutuhkan perhatian besar dari kita. Tapi sayangnya kadang-kadang kita tidak ambil peduli dengan berita itu. Nah, di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan berita besar, maka berita yang paling besar adalah berita yang berkaitan dengan akhir dari kehidupan itu sendiri. Ya, ini yang dianggap oleh Al-Quran sebagai berita besar. Artinya manusia tidak boleh disibukkan dengan berita-berita kecil, tetapi justru dia melalaikan berita besar. Ya. Maka dari itu surah An-Naba ini surah yang hampir berdekatan dengan surah Al-Mursalat sebelumnya, yang juga bercerita tentang hari kiamat, bercerita tentang balasan surga dan neraka. Kita akan temukan berita yang sama disampaikan di surah An-Naba ini. Secara khusus Allah meng-highlight, menggarisbawahi, mengatakan tidak ada satupun berita yang lebih pantas kita mengambil perhatian untuknya melebihi segala hal yang berkaitan tentang kehidupan setelah mati, itulah akhirat. Oke, baik. Ya. Nah, jadi berita besarnya bukan misalnya kasus antara polisi, kekerasan rumah tangga, bukan itu ya. Itu semua berita kecil, jika dibandingkan dengan apa yang akan kita hadapi. Oke, ini lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Oke, baik. Kalau kita ke poin pertama langsung saja, ini adalah mengenai hari kebangkitan adalah sesuatu yang pasti. Nah, ini kembali diingatkan lagi ya Ustadz, surah An-Naba seperti tadi sudah Ustadz sampaikan, ini bagaimana Ustadz? Ya, kalau kita melihat pembukaan surah An-Naba menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat Arab, khususnya ketika Nabi sudah mulai menyampaikan risalahnya. Kita tahu di zaman jahiliyah, paradigma dan pola pikir masyarakat ketika itu hanya berkaitan tentang hal-hal yang sifatnya materialisme. Apa yang tentang uang, tentang kenikmatan dunia, itulah dianggap sebagai apa yang terpenting untuk dipikirkan. Tapi ketika Muhammad SAW menyampaikan risalah pertamanya, dia ingatkan kepada orang-orang, bertakwa kepada Allah. Ingatlah, setelah kematian ada kehidupan di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita buat. Telak-pelak apa yang disampaikan Nabi cukup membuat heboh masyarakat Arab. Kenapa? Karena berita tentang adanya kehidupan setelah mati ini sedikit banyak mengganggu kenyamanan hidup orang yang sudah dalam posisi nyaman. Ya, mungkin secara ekonomi dia sudah sangat sejahtera, secara kedudukan sosial juga cukup baik, tapi ketika diingatkan, jangan kau makan riba, ini mengakibatkan kau masuk neraka, jangan kau makan harta anak yatim, karena ini juga akan berimbas pada masuk neraka. Tentunya peringatan-peringatan ini sedikit banyak memicu
perselisihan di tengah-tengah masyarakat antara yang mau menerima berita itu dengan yang mendustakannya. Makanya Allah katakan, amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya? Anin naba'il azim. Mereka dihebohkan dengan sebuah berita besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, dan mereka berselisih pandangan tentang berita besar itu. Kenapa? Gak semua orang menerima akan ada surga dan neraka. Mereka mengatakan, surgaku di dunia, tak usah iming-iming dengan surga di akhirat. Sudah di dunia sudah surga. Untuk apa lagi dipikirkan hidup setelah mati? Makanya Allah katakan, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekalipun tidak, mereka yang mendustakan adanya hari kiamat akan mengetahuinya. Kemudian mereka pasti akan mengetahuinya. Jadi pengulangan kata-kata saya'lamun ini adalah bentuk penegasan bahwa orang-orang yang mengingkari hari kiamat, yang bisa menghilangkan keraguan itu dari mereka adalah ketika mereka melihat secara langsung nantinya hari kiamat itu datang dan masing-masing manusia digiring untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di dunia. Oke, Ya. baik. Jadi memang mungkin kalau sekarang kan nggak bisa kita lihat secara langsung ya, Ustaz. Makanya jadi kesannya nggak menjanjikan nih kita lihat ya. Semuanya yang pasti-pasti Ya, gitu. betul. Oke, kita lanjut ke ayat 6 sampai 16, yaitu adalah diantara manifestasi kuasa Allah dan juga nikmatnya. Gimana, Ustaz? Ya, kalau kita melihat di sub pembahasan kedua, sebelum Allah menjelaskan tentang hakikat kiamat, Allah terlebih dahulu membuat semacam pendahuluan sebelum bercerita tentang berita besar itu. Nah, apa pendahuluannya? Allah ingin ingatkan kita, di dunia ini sudah banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita. Ada yang menyikapinya dengan kesyukuran, tapi tak jarang banyak juga yang menyikapinya dengan kekufuran. Nah, apa saja nikmat itu? Allah katakan, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah jadikan bumi itu ya sebagai hamparan? Pengertian apa? Allah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, memungkinkan bagi kita menjelajahi permukaan bumi. Bayangkan kalau sekiranya permukaan bumi itu semuanya curam, bahkan terbuat dari besi, sehingga nggak mungkin kita gali, nggak mungkin kita ratakan dengan tanah, dengan segala alat dan teknologi yang kita miliki. Nah, dengan dijadikan bumi itu mayoritas permukaannya sifatnya adalah hamparan, kita bisa bertani, kita bisa bercocok tanam, kita bisa bangun jalan. Ini nikmat. Ya, hanya saja nikmat ini sering terabaikan karena kita lahir, kita sudah lihat bumi memang terhampar. Kita tidak menyadari hamparan bumi itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka diingatkan. Kemudian wal jibala autada. Bukankah Allah telah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak? Jadi gunung itu laksana paku yang membuat bumi ini tidak bergoyang-goyang. Ya. Dan sebagaimana paku, bagian paku yang tertanam itu jauh lebih besar dibandingkan bagian paku yang kelihatan. Begitu juga dengan gunung-gunung. Baik gunung yang ada di atas permukaan bumi ataupun gunung yang ada di laut. Ya, yang nampak selalu lebih sedikit jika dibandingkan dengan bagian yang tertanam. Jadi deskripsi gunung sebagai pasak ini hampir sama sekali dengan paku untuk mengikat antara satu kayu dengan kayu lainnya. Allah katakan, wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Satu-satunya yang nggak punya pasangan Allah. Semua makhluk ada pasangannya. Ada siang, ada malam. Ada pagi, ada petang. Ya. Ada dingin, ada panas. Ada pria, ada wanita. Ada jantan, ada betina.
Begitulah Allah ciptakan semua makhluk berpasang-pasangan. Bahkan di bagian paling kecil, atom sekalipun, ada proton, ada neutronnya. Iya. Untuk menunjukkan segala sesuatu itu ada pasangan. Pasangan. Nah, Allah katakan di sini, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan malam sebagai waktu untuk beristirahat. Jadi manusia ketika diciptakan Allah sudah diset, tubuh kita ini memang memiliki waktu istirahat, yang memang waktu itu adalah malam hari. Nggak bisa dibalik ya, Ustaz? Nggak bisa dibalik. Jadi kita mau tidur sepanjang apapun dari pagi sampai sore, tetap begitu masuk malam, badan kita itu tetap dia Ingin istirahat. ingin istirahat. Makanya kita temukan problem jet lag. Seorang misalnya dari Amerika terbiasa dengan malam jam sekian. Iya. Ketika pulang dia ke Indonesia, ini terdapat perbedaan jam waktu, biologis. Nah, badannya merasa masih siang, ternyata sudah malam, nggak bisa tidur malam dia. Tapi di pagi hari dia ngantuk karena badannya masih terbiasa dengan jam malam di Amerika. Iya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan malam sebagai waktu istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan Allah jadikan malam sebagai pakaian. Apa Pakaian. pengertian pakaian? Fungsi pakaian pertama adalah untuk menutupi kekurangan kita. Ya, di malam hari kalau kita lihat malam itu waktu di mana kita gunakan untuk nutupi kelemahan kita. Makanya biasa zaman dahulu sebelum ada listrik, orang tak menyerang, tak ada perang di malam hari. Oke. Karena keterbatasan gerak. Iya. Nggak nampak. Cahaya. Oke. Nah, jadi malam itu seperti pakaian yang melindungi. Kalau sudah malam, orang berlindung masuk ke rumah, maka dia kembali kepada keluarganya masing-masing. Ya, ini jadikan Allah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Oke. Cari rezeki kapan? Di siang hari. ya. Jadi bagaimanapun juga siang hari yang tak diproduktifkan untuk mencari penghasilan atau pendapatan, ini siang yang berakhir sia-sia saja. Memang siang waktu untuk kita bekerja. Ya. Kemudian Allah katakan, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atasmu 7 lapis langit yang kokoh. Jadi langit ini 7 lapis. Yang mana lapisan langit itu? Apakah lapisan atmosfer? Allahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas di atas langit masih ada langit lagi. Ini kira-kira langit lapis keberapa ya, Ustaz ya? Ya. Jadi yang kita yakini manusia sampai sekarang belum mampu mencapai ujung langit. Iya. Ya, artinya bagian langit yang tak kelihatan jauh lebih luas dibandingkan bagian langit yang mampu kita lihat. Menggambarkan betapa luasnya langit dengan segala benda langit yang ada. Wa ja'alna siraja wahaja. Kami jadikan pelita yang terang benderang, itulah matahari. Jadi kalau kita selama ini lahir udah nengok matahari, kita nggak sadar matahari itu nikmat Allah. Tapi coba tiba-tiba matahari hilang, atau matahari tidak bersinar, atau tidak lagi panasnya matahari. Nah, ini juga pastinya efeknya terhadap kehidupan kita akan sangat besar sekali. Jadi ini Allah coba ingatkan kepada kita tentang apa-apa yang selama ini kita anggap biasa. Sebenarnya itu adalah hal yang luar biasa. Kalau kita renungkan, kalau kita coba untuk evaluasi kembali, Allah katakan kembali, wa anzalna minal mu'sirat ma'an thajjaja. Kami tumbuhkan, ya, turunkan dari awan air yang tercurah dengan hebatnya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman-tanaman yang beraneka ragam. Jadi air laut, air hujan, ya, ini ketika turun, dilihat bagaimana siklus air, ya, air
yang ada di laut, yang ada di permukaan bumi, diserap uapnya, kemudian membentuk awan, awan kembali menurunkan air. Dan ini menggambarkan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur mekanisme yang memungkinkan kehidupan di dunia itu terjaga. Kenapa? Hidup di dunia identik dengan ketersediaan udara dan air. Kalau nggak ada air, macam mana kita bertahan hidup? Ya. Kalau tak ada udara, macam mana kita bisa bertahan hidup? Jadi ini yang ingin Allah gambarkan lewat nikmat-nikmat yang selama ini mungkin kita anggap hal yang biasa, yang pada dasarnya itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Oke, baik. Yang sesuatu yang kadang sering kita anggap sepele ya Ustaz. Iya, kalau malam kok rasanya kok cepet, kalau siang kok panas sekali, kalau hujan kenapa hujan, sering gitu memang sering seperti itu. Oke. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai datangnya hari kiamat dan kedahsyatan serta balasannya. Ya. Dah, inilah bagian yang saya kira paling dominan dari surah An-Naba, sesuai dengan namanya, berita besar. Surah ini ingin bercerita tentang bagaimana kiamat datang. Bagaimana kedahsyatan peristiwa yang menyertai datangnya kiamat. Dan tentunya yang paling penting adalah balasan yang akan kita terima nanti. Nah, kalau kita lihat bagaimana Allah mengawali peristiwa kiamat itu dengan kata-kata yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Ya. Allah katakan inna yaumal fasli kana miqata. Hari keputusan itu sudah ditentukan. Walaupun hari itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi Muhammad berapa kali ditanya, kapan kiamat? Yang ditanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi pun menganggap itu adalah sebuah misteri dan tidak mengetahui kapan pastinya kiamat datang. Nah, maka dari itu Allah katakan, kiamat kapan dimulai? Yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari itu sangkakala ditiupkan, maka bangkitlah semua jasad yang ditanam di dalam tanah, yang sudah menjadi tulang belulang yang terurai dengan tanah, kemudian dirakit kembali, bangkit dari kuburnya untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ini gambaran awal dari kiamat itu sendiri. Apa yang terjadi? Wa futihatis sama fakanat abwaba. Langit yang berlapis-lapis kokoh tadi, Allah katakan pada hari kiamat langit ini akan dibuka pintu-pintu langit. Di surah Al-Mursalat yang sebelumnya Allah ingin katakan langit itu pun terbelah dua. Nah, jadi ada yang terbelah, ada yang terbuka pintunya. Nah, selama ini pintu-pintu langit kan kita tak nampak. Tapi yang jelas ada pintu yang akan terbuka nanti pada hari kiamat kelak. Nah, Allah katakan di sini wasuyyiratil jibal fakanat saraba. Dan gunung-gunung dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Apa pengertian gunung-gunung dijalankan? Pengertian secara umum, gunung ini kan dikatakan akan diubah seperti debu. Kalau debu ini kan bisa diterbangkan. Nah, sehingga gunung yang menjadi debu seperti fata morgana, dari jauh seperti ada gunung, begitu mendekat hilang gunungnya. Nah, tapi makna kedua, dan ini sejalan dengan penemuan ilmiah. Allah berfirman di salah satu firman-Nya, wa taral jibal wa tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kau melihat gunung seakan-akan gunung itu berada pada posisinya yang tetap, tapi sesungguhnya dia berjalan seperti berjalannya awan. Fakta ilmiah menunjukkan penemuan cukup mencengangkan. Posisi gunung itu setiap tahunnya bergeser. Walaupun pergeseran itu sangat sedikit. Hanya beberapa meter saja. Bahkan nggak sampai sentimeter. Iya, tapi dilihat dari posisinya, dan itu disebutkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan, kau melihat gunung itu tetap pada posisinya, padahal gunung itu berjalan. Nah, di sini Allah katakan, ya, bagaimana wasuyiratil jibal, gunung itu berjalan.
hingga nanti gunung itu menjadi fata Morgana. nampak seperti ada gunung, tapi ketika kita ke sana kita tak akan temukan lagi gunung pada posisinya. Nah, di sini barulah mulai dari ayat 21 Allah masuk bercerita tentang neraka jahanam sebagai tempat dan balasan bagi orang-orang yang kafir. Apa kata Allah? Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam tempat yang mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Litaghina ma'aba. Siapa yang masuk neraka? Dijawab oleh Allah, merekalah orang-orang yang melampaui batas tempatnya di neraka jahanam. Jadi orang-orang yang melebihi batas dalam kekuasaannya, melebihi batas dalam hartanya, melebihi batas dalam ilmunya. Artinya apa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka disalahgunakan. Punya kekuasaan yang besar tapi untuk menganiaya orang-orang lemah. Punya jabatan yang tinggi untuk menekan dan mengeksploitasi orang-orang yang lemah. Punya ilmu yang tinggi digunakan untuk nipu atau berbohong atau mengeksploitasi orang-orang yang tidak tahu. Itu semua masuk dalam kategori orang-orang yang melampaui batas. Itulah tempat neraka jahanam. Nah, apa yang mereka dapatkan di sana? Labithina fiha ahqaba. Mereka akan berada di neraka jahanam berapa lama? Ahqab. Ahqab itu bentuk jamak dari kata hukub. Satu hukub dalam bahasa Arab 70 tahun. 70 tahun. Jadi kalau disebutkan ahqab berarti sekecil-kecilnya jamak dalam bahasa Arab itu 3. 3 kali 70 210 tahun. Berarti itulah minimal orang-orang yang melampaui batas ini akan mendekam dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Itu kalau kita bayangkan satu hari di sisi Allah sama seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari di neraka jahanam itu sama seperti 1000 tahun dalam hitungan di dunia. Coba kalikan pula lah. Artinya 210 tahun berapa hari dikalikan 1000. Aduh, udah banyak Ustaz. Alhamdulillah. Membayangkan hitung-hitungan akhirat saja, kita sudah sedikit ngeri merasakan bagaimana ancaman yang diberikan tersebut. Nah, apa yang mereka rasakan di sana? La yadzuquna fiha bardan wala saraba. Mereka tak pernah mendapatkan kesejukan dan tak pula mendapatkan minuman. Panas betul. Gak ada sejuk sedikit pun. Kadang-kadang kalau lagi panas bertiup angin sepoi-sepoi, rasanya nikmat betul. Ya, di neraka jahanam jangan pernah bayangkan ada angin sepoi-sepoi. Anginnya panas juga nih Ustaz. Panas juga. Ditambah lagi tidak ada air minum. Illa hamiman wa ghassaqa. Kalaupun haus, yang diberikan adalah air yang mendidih serta nanah. Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan jazaan wifaqa. Di sini sebagian orang mungkin bertanya, "Ya Allah, bagaimana engkau katakan balasan di neraka nanti balasan yang setimpal? Padahal perbuatan kami di dunia kan gak selama itu. Sejahat-jahatnya orang di dunia, bukankah umurnya paling-paling 70 tahun, 80 tahun? Tapi kalau dihitung balasan di akhirat, ini sampai ratusan tahun. Bukankah itu nggak setimpal?" Para ulama menjawab, ketika Allah mengatakan ini adalah balasan setimpal, dalam ilmunya Allah tahu orang-orang jahat di dunia sekiranya dikasih umur sampai 200 tahun pun tetap buat hal yang sama. Sehingga dibalaslah dengan durasi waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan kejahatan mereka ketika di dunia. Itulah namanya setimpal. Itu setimpal. Jadi walaupun mungkin umurnya cuma 60 tahun, tapi jahatnya itu, kalaupun sekiranya Allah menakdirkan usianya sampai 300 tahun, niscaya 300 tahun itu akan dihabiskan juga dalam kejahatan. Sehingga dibalaslah dengan balasan yang demikian. Nah,
Jadi kalau kita lihat ini potret gambaran betapa mengerikannya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, sebaliknya, selalu kebiasaan Al-Quran itu membandingkan penghuni neraka dengan penghuni surga. Okay. Nah, jadi saat kita sudah merinding, diobati dengan digambarkan bagaimana kenikmatan surga dan segala fasilitas yang Allah siapkan di sana. Inna lil muttaqina mafadha. Sungguh orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan yang hakiki itu kemenangan yang bagaimana? Kemenangan yang hakiki bukan ketika orang menang lotre atau dapat menang judi sekian, oh menang saya. Nah, itu kemenangan yang gak hakiki. Kenapa? Tidak dianggap kemenangan kalau senang sebentar tapi tersiksa selamanya. Tapi kemenangan hakiki apa? Bersabar di dunia untuk jangka waktu terbatas, tapi mendapatkan fasilitas kenikmatan untuk jangka waktu yang tak terbatas. Itulah kemenangan sebenarnya. Maka yang menang sebenarnya dalam Islam itu apa? Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, kemudian dipersilahkan masuk ke dalam surga, itulah orang yang sebenar-benarnya menang. Okay. Apa kenikmatan surga? Hadaiqa wa naba. Dapat kebun-kebun, buah anggur, wa kawa'iba atraba. Dapat fasilitas gadis-gadis dan pemuda-pemuda ganteng di usia yang sedang puncak-puncak penampilan indahnya. Wa ka'san dihaqa. Gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Nah, dalam bahasa Arab, kata ka's itu artinya gelas yang berisi minuman keras. Minuman keras diharamkan di dunia. Tapi di akhirat, di antara bentuk kenikmatan akhirat, dapat minuman keras. Tapi minuman keras yang tak memabukkan. Jadi di sini gambaran menahan diri dari minuman keras di dunia untuk mendapatkan balasan yang lebih baik nanti di akhirat. La yasma'una fiha laghwan wala kizzaba. Mereka tak mendengarkan sedikit pun omong kosong, apalagi dusta di sana. Jadi kalau orang-orang penghuni surga, kalau jumpa satu sama lain, yang terucap adalah ucapan salam, salamun, tibtum, ya, keselamatan untukmu. Omongannya pun omongan-omongan yang berkualitas, ya. Tapi penghuni neraka tidak. Di sana ada omong kosong, di sana ada pendustaan. Jadi Allah katakan, jazaan min rabbika ata'an hisaba. Inilah balasan dari Tuhanmu. Nah, penutup dari surah ini Allah ingin katakan, dzalikal yaumul haq. Hari kiamat adalah hari yang benar. Balasan surga dalam balasan neraka adalah balasan yang benar. Faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang mau, maka siapkanlah jalan pulang kepada Tuhanmu. Jadi ini pesan yang cukup menarik dari ayat ini. Kebanyakan orang ketika hidup di dunia sibuk menata jalan pergi, tapi lupa menyiapkan jalan pulang. Artinya kalau dia buat perencanaan, usia 30 tahun di mana saya? Berapa penghasilan saya? Usia 40 tahun, apa yang saya kerjakan? Berapa penghasilan saya? Sampai kadang-kadang usia 80 tahun dibuat perencanaan. Tapi jarang orang mempersiapkan jalan pulang. Padahal jalan pulang ini adalah jalan yang pasti. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Apa yang sudah disiapkan? Faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila. Nah, Allah katakan, Inna anzarnakum adzaban qariba. Kami telah berikan peringatan kepadamu tentang dekatnya siksa yang akan datang. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu setiap orang akan melihat catatan apa yang sudah dia buat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang kafir pada hari itu, kenapalah aku tak jadi tanah saja ya Allah.
Jadi kalau tadi sebelumnya di surah Al-Mursalat digambarkan orang itu membayangkan mudah-mudahan tak jumpa hari kiamat. Bahkan kafir di hari kiamat itu berharap, ya Allah, aku berharap nggak diciptakan. Berharap. Jadi Aku berharap kalaupun diciptakan jadi tanah. Kenapa? Karena tanah nggak ada pertanggungjawabannya. Itulah dahsyatnya hari kiamat sebagaimana yang digambarkan dalam surah ini. Allahu a'lam. Ya. Dahsyatnya hari kiamat perbandingan surga, dibandingkan juga dengan neraka begitu ya. Widya mencoba membayangkan juga tadi Ustaz gambaran neraka itu, dan apa ya, ngeri jelas ya Ustaz, sudah tergambarkan ini bahwasannya memang neraka itu luar biasa mengerikan, dan tentunya kita tidak berharap ya untuk menjadi penghuni neraka. Betul. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Sahabat Al-Quran, untuk surat An-Naba kita sudah selesai bahas sampai di sini. Mudah-mudahan pesannya benar-benar sampai ya begitu ke sahabat Al-Quran semuanya, dan kita benar-benar bisa menyiapkan sebaik-baiknya bekal kita untuk kita kembali ke jalan pulang kita. Oke, baik. Video aja kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.